Masih terekam jelas dalam ingatan kita bagaimana pandemi COVID-19 menjadi ancaman besar bagi dunia. Pada tahun 2020, pemerintah menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, COVID-19 mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, baik sosial, pendidikan, bahkan perekonomian. Implikasi mendalam akibat COVID-19 dapat terlihat dari catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kali ini tidak bisa menghindari jurang pertumbuhan ekonomi negatif sebagaimana dialami sebagian besar negara di dunia. Kondisi ini lantas memaksa pemerintah untuk mengambil langkah luar biasa demi memulihkan ekonomi nasional. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ikut berkontribusi dengan menggulirkan KRES program keringanan utang sejak tahun 2021. Apa itu KRES program dan sejauh apa dampaknya pada perekonomian nasional? Kita akan kupas tuntas dalam acara Tanjak, Tanya Jawab Kekayaan Negara bersama saya Monica Sylvia dalam episode Kaleidoskop Penyelesaian Piutang melalui KRES Program Keringanan Utang. Bersama saya saat ini sudah ada Kepala Bidang Piutang Negara, Kanwil DJKN Riau Sumatera Barat Kepulauan Riau, Bapak Halim. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum sahabat Tanjak. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat nih sampai saat ini. Sejak COVID-19 sudah agak pulih, kita juga pulih, kesehatannya juga bagus ya. Di awal tadi saya sempat menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ikut berkontribusi demi memulihkan ekonomi nasional dengan cara menerbitkan peraturan mengenai KRES program keringanan utang. Tapi mungkin Sobat Tanjak di rumah masih ada yang belum tahu apa itu KRES program dan apa yang melatar belakangi program tersebut. Mungkin bisa Bapak jelaskan? Baik, terima kasih atas kesempatannya Saudara Monik. Jadi KRES program merupakan suatu optimalisasi penyelesaian pengurusan piutang negara yang dilakukan secara terpadu dengan dalam bentuk keringanan hutang. Jadi di sini ada semacam program, KRES program, ada piutang negara ya. Jadi piutang negara itu adalah piutang yang diserahkan kepada panitia urusan piutang negara ya. Jadi panitia urusan piutang negara kita singkat dengan PUPN. Nah, siapa PUPN itu? Itu kalau di daerah ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ya. Kalau di tingkat Kanwil namanya Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang ada 17 di 17 provinsi. Jadi KRES program itu merupakan sebuah program dalam upaya untuk pemulihan ekonomi nasional, salah satu yang tadi disebutkan, tapi bentuknya keringanan utang gitu ya. Jadi kalau program-program yang lainnya itu adalah semacam pemberian modal, pemberian dana dengan syarat dan biaya yang mudah ya. Tapi ini juga memberikan kemudahan terhadap para debitur-debitur yang sudah memiliki hutang kepada negara sehingga mereka bisa membantu. Jadi tujuan program ini adalah membantu para pihak-pihak yang terdampak akibat COVID-19 agar mereka lebih mudah untuk menyelesaikan atau melunasi hutang-hutang mereka kepada negara. Nah, latar belakang daripada program ini adalah yang pertama amanat dari pasal 39 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN 2021 ya, di mana di undang-undang ini disebutkan bahwasanya Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk menyelesaikan piutang instansi pemerintah. Jadi instansi pemerintah di sini bisa instansi pemerintah pusat, bisa instansi pemerintah daerah ya, untuk menyelesaikan hutang-hutang usaha kecil, mikro dan menengah yang kita singkat dengan UMKM ya. Jadi diberikan kewenangan untuk penyelesaian hutang itu dalam bentuk keringanan hutang. Nah, ini kabar baik buat para debitur-debitur kecil yang terdampak ekonominya, yang tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya. Mereka menjadi bisa untuk menyelesaikan hutangnya dengan cara keringanan hutang tadi. Yang kedua, mendukung program pemulihan ekonomi nasional ya. Jadi dengan diberikannya keringanan hutang, debitur yang tadinya pengen melunasi hutang tetapi nggak mampu, tetapi kalau diberikan keringanan mereka jadi mampu untuk melunasi hutang, mereka jadi bisa melunasi hutangnya.
Kalau hutangnya sudah lunas, mereka bisa melanjutkan usaha-usaha berikut dari mereka. Ya. Yang ketiga ya tentunya percepatan pengurusan outstanding, pengurangan outstanding piutang negara. Ya. Jadi dengan nanti dilunasnya hutang-hutang dari debitur ini, berarti outstanding juga akan berkurang. Ya. Dan itu akan mempengaruhi kualitas daripada laporan keuangan pemerintah. Mungkin. Bapak tadi sempat menyebutkan bahwa di pasal 39 Undang-Undang tentang APBN bahwa Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menyelesaikan piutang melalui pemberian keringanan kepada UMKM dan kepada debitur-debitur yang memiliki piutang maksimal 1 miliar. Ya? 1 miliar ya. Okay. Seolah-olah di sini tidak semua lapisan masyarakat bisa menikmati keringanan utang tersebut. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, kita lihat dulu nih. Jadi piutang di sini yang dimaksud adalah piutang negara. Jadi memang piutang yang mendapat keringanan ini adalah piutang yang berasal dari kementerian lembaga ya. Jadi kementerian lembaga itu mempunyai sebuah program, misalnya pemberian kredit gitu ya terhadap masyarakat, dan ternyata pengembaliannya macet. Nah, karena pengembaliannya macet, terus mereka sudah berusaha secara optimal untuk mengurus piutangnya, tetapi nggak selesai juga, diserahkanlah kepada PUPN, Panitia Urusan Piutang Negara gitu ya. Nah, dengan diserahkannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, maka pengelolaan dan pengurusan utang negara tadi itu diselesaikan oleh anggota PUPN tadi. Nah, salah satu upaya untuk penyelesaian piutang negara tadi bentuknya adalah crash program keringanan hutang ya. Nah, keringanan hutang ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 tahun 2021 ya. Jadi seiring dengan munculnya pandemi Covid pada saat itu tahun 2021, Kementerian Keuangan ikut program pemulihan ekonomi nasional, maka diterbitkanlah program crash program berdasarkan undang-undang tadi, juklaknya di PMK nomor 15 tahun 2021. Nah, siapa nih kategori yang berhak untuk mengikuti crash program ya? Jadi ada beberapa kategori. Jadi piutang tadi yang diserahkan oleh KL, oleh Pemda kepada kita banyak bentuknya ya gitu ya. Nah, jadi ada piutang dalam bentuk badan hukum atau perorangan yang menjalankan usaha dengan skala mikro, kecil, dan menengah ya. Jadi kalau dia menjalankan usaha kecil, mikro, dan menengah, maka mereka dengan pagu kredit maksimal 5 miliar, mereka berhak untuk memperoleh keringanan hutang. Yang kedua, yaitu perorangan yang menerima kredit pemilikan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana. Jadi kan rumah sederhana betul-betul untuk masyarakat kecil nih, apalagi yang sangat sederhana, dan mereka mempunyai kredit maksimal 100 juta nih dalam pemilikan rumah itu. Nah, mereka juga berhak untuk mendapatkan keringanan hutang apabila selama masa pandemi COVID-19, setelahnya itu mereka mengalami kesulitan untuk menyelesaikan piutang mereka, hutang-hutang mereka. Nah, yang ketiga adalah para debitur yang telah ada di PUPN dengan jumlah kewajiban atau sisa kewajiban mereka paling banyak 1 miliar ya. Nah, ini program keringanan hutang dengan jumlah di PMK nomor 15 tahun 2021. Apakah di tahun 2021 saja? Ternyata tidak. Kita lihat lagi di tahun 2022 ternyata masih ada pemulihan ekonomi nasional. Nah, kita juga meluncurkan lagi program crash program untuk keringanan hutang ini gitu ya. Jadi di tahun 2022 kita coba lagi menyelesaikan mengurus piutang negara ini dengan cara keringanan hutang. Nah, ini objeknya tadi diperluas lagi ya. Nah, jadi kalau tadi yang sudah kita sebutkan tadi itu yang terkait UMKM ya kan gitu ya, yang terkait piutang rumah sakit rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan yang di atas 1M di bawah sampai dengan 1M, dan yang ini termasuk piutang rumah sakit. Jadi kita tambahkan objeknya nih, piutang rumah sakit, piutang pendidikan bagi mahasiswa. Nah, itu juga piutang-piutang kecil yang nilainya sampai dengan 8 juta. Nah, itu kita berikan keringanan hutang luar biasa. Itu spesial tuh namanya. Jadi 80% dari sisa kewajiban mereka. Nah, di tahun 2023 itu kita luncurkan lagi program yang sama. Kita perluas lagi
objek crash programnya itu yang tadinya hanya piutang yang berasal dari kementerian lembaga, kita tambahkan dari pemerintah daerah. Jadi instansi pemerintah daerah. Jadi piutang-piutang yang instansi pemerintah daerah yang sudah diserahkan kepada PUPN itu kita berikan juga keringanan hutang seperti itu. Jadi kita perluas terus gitu sesuai dengan periode daripada waktu untuk memberikan keringanan hutang tersebut gitu. Mungkin singkatnya piutang yang diberikan crash program ini adalah piutang yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN. Betul, ya. Berarti yang di luar pengurusan PUPN bukan tidak menjadi objek crash program ya Pak? Betul, karena itu memang amanat undang-undangnya seperti itu. Ya. Tadi sempat Bapak menyinggung mengenai diskon 80%. Iya. Mungkin Sobat Tanjak di rumah lebih pengen lebih tahu detailnya diskon-diskon yang ada di crash program keringanan hutang ini Pak. Oh iya, tadi baru kita berbicara objek debitur yang berhak memperoleh keringanan hutang ya atau crash program tadi. Kita belum membicarakan keringanannya itu berapa kan gitu ya. Nah kan gitu. Jadi kalau kita lihat ya yang pertama itu dari sisi unsur hutangnya itu. Jadi pada saat diserahkan itu ternyata unsur hutang itu macam-macam. Ada pokok hutang, ada bunga hutang, ada denda, dan ada biaya-biaya lainnya ya. Jadi ada 4 unsur itu gitu. Nah untuk yang 3 selain pokok hutang tadi yaitu berupa bunga, denda, sama biaya lainnya itu kalau masih ada hutang yang seperti itu kita berikan keringanan 100%. 100% iya. Dari sisa hutang. Benar. Nah kan luar biasa itu, berarti itu nggak perlu dibayar tuh hutang yang bentuknya seperti itu gitu. Nah tinggal lagi nih hutang pokok, bagaimana nih keringanannya kan gitu ya. Untuk yang hutang pokok ini keringanan itu diberikan tergantung daripada kondisi debiturnya. Apabila debitur itu memiliki barang jaminan, maka keringanan utama dari pokok hutang tadi adalah sebesar 35% dari sisa hutangnya ya. Tetapi kalau dia tidak memiliki barang jaminan pada saat kredit atau yang lainnya, dia diberikan diskon sebesar 60% dari sisa hutangnya itu. Nah, apakah cukup sampai di situ saja? Ternyata tidak. Ada lagi diskon berlapis ya. Jadi setelah piutangnya tadi didiskon sebesar 60% misalnya, ada sisanya ada jumlah pengurangannya. Itu kita kasih diskon lagi secara berjenjang ya, tergantung waktu pelunasannya. Kalau dia dilunasinya antara bulan Januari sampai dengan bulan Juni atau sampai dengan bulan Juni, itu diberikan diskon. Kalau di tahun 2021 itu sebesar 50% diskon tambahannya. Di tahun 2022-2023 diskon tambahannya sebesar 40%. Nah, tetapi apabila dia melakukan pelunasannya itu antara bulan Juli sampai dengan September, maka diskon tambahannya itu diberikan 30%. Nah, apabila dia melunasinya pada bulan Oktober sampai dengan tanggal 20 Desember setiap tahunnya itu, maka diskon tambahannya itu 20%. Nah, jadi diskon berlapis ini tidak hanya berlaku di mal-mal atau di supermarket ya. Ada diskon seperti di mall itu ada 60 tambah 70 sel gitu kan ya. Nah, ini juga kita berikan seperti itu supaya makin memberikan keringanan kepada sang debitur untuk dapat melunasi hutangnya secara lebih cepat gitu ya. Tapi Pak, ini jadi membuat saya bertanya-tanya karena kan pemerintah menerbitkan crash program keringanan utang ini pada tahun 2021, kemudian dimunculkan lagi di tahun 2022 dan akhirnya dimunculkan lagi di 2023 dengan gebrakan-gebrakan setiap tahunnya. Seperti tadi yang Bapak sampaikan bahwa di tahun 2022 pemerintah memberikan keringanan untuk objek-objek khusus seperti pasien rumah sakit, piutang mahasiswa dan juga piutang yang sampai dengan 8 juta, ya kan Pak. Kemudian di tahun 2023 pemerintah ada gebrakan lagi untuk piutang pemerintah daerah bisa ikut serta dalam keringanan utang crash program ini. Nah, sehingga menurut saya sebagai orang awam, pemerintah terkesan terlalu cuci gudang gitu, selnya berlebihan untuk menarik peminat crash program ini. Gimana menurut Bapak? Ya, tentu tidak demikian ya. Justru kalau kita melihat jumlah peminat
crash program ini makin meningkat di 2021 ke 2022, 2023 justru ini malah sangat berhasil karena ada penambahan jumlah debitur yang signifikan dan juga penambahan nilai outstanding yang berkurang gitu ya. Nah, tapi kita jelaskan dulu di sini. Memang keringanan yang datang ini berbeda dengan diskon-diskon yang ada di mall-mall ya. Kalau di mall-mall kan itu kalau sudah diskon besar-besaran, memang kalau dia udah cuci gudang untuk semua produknya dia cuci gudangan gitu ya, dia berikan keringanan. Kalau ini enggak, ini sesuai amanatnya itu kan dalam rangka pemulihan ekonomi, diberikan kepada debitur yang terdampak. Berarti yang terdampak itu mereka memang kategori tidak mampu gitu ya, tidak mampu melunasi utang apabila tidak bisa diberikan keringanan utang gitu. Nah, untuk itulah kita lihat kita di sini memang kategori debitur yang bisa mengikuti itu adalah debitur-debitur yang memang tidak mampu untuk menyelesaikan hutangnya apabila tidak diberikan keringanan utang. Ya, jadi kalau disuruh membayar secara penuh, nggak kuat kami katanya kan gitu. Nah, tetapi kalau sebagian lah dipotong lah kan gitu, maka kita berikan potongan. Dengan diberikan potongan ini mereka jadi sanggup lunas. Dengan bisa lunas hutangnya, sebagian daripada hutang itu bisa kembali kepada negara, ada PNBP-nya untuk negara. Nah, maka mereka juga merasa senang dengan lunasnya hutang mereka dalam kondisi yang kurang mampu. Mereka juga jadi lebih lega, lebih senang gitu kan gitu ya. Mereka juga lebih konsentrasi untuk bisa melanjutkan usaha-usaha mereka yang dulu tertinggal gara-gara ada dampak daripada pandemi COVID-19 gitu ya. Jadi kalau kita lihat datanya untuk peserta yang mengikuti crash program di tahun 2021 adalah sebanyak 1.491 debitur. Jadi sebanyak itu secara nasional itu debitur-debitur yang terdampak itu piutangnya bisa lunas. Nah, jumlah outstanding yang berkurang pada saat itu adalah sebesar 101,2 miliar ya. Nah, sementara untuk pemasukan kepada negara hutang yang bisa dikembalikan itu sekitar 27,05 miliar gitu. Nah, sementara pemasukan lagi kepada negara itu bisa muncul sebanyak 2,69 miliar rupiah. PNBP-nya. PNBP ya. Nah, itu di tahun 2021 saja. 2022 ternyata jumlahnya lebih banyak lagi yang ikut. Secara nasional itu sebanyak 2.327 debitur yang mengikuti program ini. Utang-utang mereka lunas gitu. Outstanding yang berkurang pada saat itu adalah sebesar 88,9 miliar di tahun 2022. Jumlah utang yang bisa kembali kepada negara adalah sebesar 15,7 miliar. Nah, ini berkontribusi untuk PNBP sebesar 1,53 miliar. Nah, itu secara nasional. Kalau kita lihat lagi secara lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau. Jadi Kanwil kita ini luas sekali wilayahnya. Ada di Riau, ada 3 provinsi, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. Nah, itu kan program keringanan utang itu dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau kita singkat dengan KPKNL di daerah. Adanya di mana aja? Ada di Padang, ada di Bukit Tinggi, ada di Pekanbaru, ada di Dumai, dan ada di Batam. Nah, di 5 KPKNL itu memberikan kontribusi untuk di wilayah mereka masing-masing untuk memberikan sosialisasi kepada para debitur untuk bisa mengikuti crash program bagi mereka yang terdampak ya. Jadi di tahun 2021 untuk lingkup Kanwil DJKN RSK ini jumlah debitur yang mengikuti pada saat itu adalah 30 debitur. Tapi jumlah outstanding yang berkurang pada saat itu adalah sebesar 1,761 miliar ya. Dan memberikan pemasukan atas hutang itu sebesar 204 juta rupiah ya. 204 juta lebih. Itu dalam bentuk rupiah. Dalam bentuk dolar itu adalah outstanding yang berkurang sebesar 27.381 US dollar ya. Oh, jadi keringanan utang ini bisa juga untuk piutang mata uang asing ya Pak ya? Benar. Jadi ternyata piutang yang kita terima itu tidak hanya dalam bentuk rupiah gitu ya. Juga ada dalam bentuk dolar. Misalnya bea cukai ini. Bea cukai ini dalam melakukan ekspor atau impor ada perusahaan-perusahaan yang membayarnya dalam bentuk dolar gitu kan gitu. Dolar, ya, dan mereka berhutang, ternyata hutangnya itu dalam bentuk dolar juga. Nah, itu kita juga layani hal yang seperti itu gitu. Tapi nilainya kita setarakan dengan batas pagu yang boleh ikut keringanan hutang tadi gitu. Seperti itu ya. Nah, itu di tahun 2021. Untuk tahun 2022
jumlah debitur yang ikut itu makin meningkat lagi menjadi sebanyak 51 debitur ya, dengan jumlah outstanding yang berkurang adalah sebesar 1,049 miliar ya. Nah, di tahun 2023 ini baru sampai dengan Oktober 2023 jumlahnya meningkat lagi signifikan menjadi 86, dan ini masih bergerak sampai bulan Desember 2020 gitu. Itu aja udah 86 debitur yang mengikuti crash program, dan itu juga piutang yang outstanding yang berkurang sebesar 3,14 miliar ya. Dan jumlah pemasukan atas kredit yang bisa diperoleh atau atas hutang yang diperoleh adalah sebesar 810 juta itu. Jadi kalau kita lihat tadi ya, berarti jumlah debitur yang ikut makin banyak, jumlah hutang yang lunas juga masih banyak, outstanding yang berkurang juga makin besar, dan jumlah pemasukan kepada negara juga semakin besar dari sana gitu. Jadi kelihatan nih manfaatnya, atau program ini memang diminati dan disenangi oleh para debitur gitu. Dan ini memang tidak semua ya tadi ya, karena memang kategorinya yang tidak mampu. Kalau mampu nggak boleh kita beri, dia mampu bayar utang kenapa diberi keringanan gitu. Tapi yang tidak mampu ini maka kita berikan pengecualian lah kan gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya crash program ini mereka jadi mampu untuk membayar utangnya, dan mereka bisa untuk melanjutkan usahanya secara lebih baik gitu ya. Luar biasa sekali ya tadi Sobat Tanjak, bahwa keringanan utang ini tidak hanya menurunkan outstanding piutang saja, namun juga menjadi sumber pemasukan bagi negara sebesar 1,53 miliar di tahun 2022 dan 2,69 miliar di tahun 2021 untuk penerimaan negara bukan pajak. Ya. Padahal jika kita merecall lagi ingatan kita pada masa-masa itu, di tahun 2021 dan 2022 itu adalah masa-masa sulit bagi masyarakat, terutama pelaku ekonomi ya Pak ya. Namun ternyata masih adanya potensi penerimaan negara yang bisa kita lihat melalui PNBP-nya Pak ya. Tercapainya PNBP ini. Dan ini hanya dari crash program ya Pak. 2,69 miliar itu hanya dari crash program. Benar ya, dari crash program saja gitu. Berarti di luar crash program masih ada PNBP piutang negara lagi Pak yang diterima negara. Yang pengurusannya secara normal nggak menggunakan keringanan utang itu berarti lebih besar lagi gitu. Nah, ya, ini kan potensi sebenarnya bisa hilang, tetapi malah bisa dapat gitu ya. Gitu. Oh, luar biasa. Sejauh ini, selain berkontribusi pada perekonomian nasional, menurut Bapak apa dampak positif dari crash program keringanan utang ini? Ya, tentu banyak dampak positif yang sudah dirasakan oleh para debitur ya. Yang pertama, kalau kita lihat dari aspek sosial nih, aspek sosial ya tentu membantu meringankan para debitur nih yang terdampak COVID-19 yang tadinya tidak mampu untuk melunasi hutang, dengan keringanan ini menjadi mampu melunasi hutang ya. Nah, aspek positif lainnya itu adalah dari sisi laporan keuangan. Tadi kita lihat jumlah outstanding yang berkurang banyak, berarti kalau di laporan keuangan jumlah piutang ini dicatat di penyisian piutang tak tertagih ya. Jadi dengan berkurangnya outstanding berarti jumlah penyisian piutang negara yang tidak tertagih ini menjadi berkurang juga gitu ya. Dengan makin banyaknya berkurang jumlah penyisian piutang tak tertagih, berarti kualitas laporan keuangannya semakin meningkat, semakin baik gitu. Nah, yang ketiga ya berarti ini dari sisi moral ya, ini menambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah bahwa pemerintah ini bisa hadir untuk para debitur-debitur yang kurang mampu untuk membantu mereka seperti itu. Ya. Terakhir nih Pak, apakah crash program keringanan utang akan berlanjut di tahun 2024? Nah itu dia, jadi sudah 3 tahun berlanjut crash program ini ya. Tentunya pemerintah dalam meluncurkan program ini juga menggunakan prinsip prudent atau hati-hati gitu ya, prinsip hati-hati. Jadi tentu ada evaluasi lagi atas program-program yang sudah diluncurkan. Apabila nanti program ini dirasa bisa diluncurkan lagi, mungkin masyarakat masih ada yang terdampak gitu ya, dan ada amanat juga dari undang-undangnya, tentu menurut saya sebaiknya ditambah lagi program ini, karena dari data yang kita punya ternyata masih banyak debitur-debitur yang masih belum mampu untuk menyelesaikan
hutang-hutang mereka ya. Tapi COVID kan udah berakhir, Pak. Iya, tapi kan nanti kita lihat lagi evaluasinya. Jangan-jangan memang ada faktor penentu lainnya supaya undang-undang bisa mengamanatkan kita memberikan program keringanan hutang. Tapi kalau memang COVID ini sudah berlalu atau dampaknya sudah nggak signifikan, pemulihan ekonomi sudah bagus, berarti para debitur-debitur ini dianggap sudah mampu lagi untuk membayar hutang tanpa keringanan hutang. Dengan demikian ya berarti kita stop aja, kita kan gitu. Nah, jadi sepertinya akan ada evaluasi dulu apakah ini perlu dilanjutkan atau tidak gitu ya. Baik. Ya. Sobat Tanjak, berakhir sudah tanya jawab saya dengan narasumber kita yang luar biasa. Sebelum saya tutup nih Pak, Bapak ada pesan-pesan nggak untuk Sobat Tanjak yang ada di rumah atau di kantor saat ini? Baik, Sobat Tanjak ya, jadi program Crash Free Hutang ini sudah berlangsung dari 2021, 2022, dan 2023. Nah, 2023 ini masih ada waktu sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 untuk pengajuan permohonan keringanan hutang. Nah, kalau memang ada di antara Sobat Tanjak yang memiliki hutang kepada negara, segeralah lunasi. Kalau bisa, kalau memang memenuhi syarat untuk dapat keringanan hutang, ajukan permohonan kepada KPKNL setempat ya, untuk dimintain keringanan hutangnya ya. Nah, bagi yang Sobat Tanjak punya teman-teman yang memiliki hutang kepada negara, tolong diinformasikan supaya mereka mendapatkan program yang menarik ini. Nah, bagi penyerah piutang ya Sobat Tanjak ya, sebagai penyerah piutang mungkin juga dapat diinformasikan atau disosialisasikan kepada debitur mereka supaya mereka dapat kesempatan untuk mengikuti Crash program ini gitu. Batasnya tadi sampai kapan, Pak? Kalau untuk permohonannya sampai tanggal 15 Desember 2023, tapi pelunasannya paling lambat 20 Desember 2023. 20 Desember 2023 menjadi kesempatan terakhir masih untuk ada kesempatan keringanan hutang ini ya Pak? Iya, saya nggak dimanfaatkan nih kan itu ya. Lunas hari ini, lega sampai nanti ya Pak? Mantap. Baik, demikianlah cara Tanjak hari ini, Sobat Tanjak. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa. Semoga ilmu yang disampaikan beliau adalah menjadi bermanfaat bagi Sobat Tanjak semuanya. Amin. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan juga teman-teman yang bertugas di belakang layar. Saya Monica izin undur diri, sampai jumpa di acara Tanjak berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Dianto, yaitu Staf Administrasi dari Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Siak. Nama saya Munira SE dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkalis. Perkenalkan, saya Dwi Andayani selaku Kasubid Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Siak. Saya tenaga akuntansi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis. Kondisi piutang di Dinas Koperasi, pertama yaitu adanya penunggakan-penunggakan yang ada di lapangan, dan juga ada juga sebagai di lapangan menunjukkan kemauan untuk melunasi piutang tersebut. Kondisinya yaitu sebagaimana masyarakat yang meminjam itu terbentur dengan adanya kebangkrutan dan juga adanya kekurangan bahan-bahan yang ada, bahan baku yang dilaksanakan dengan kegiatan yang ada di usahanya. Kemudian dengan adanya Crash program ini Pak, apa manfaatnya bagi Dinas Koperasi Pak? Apakah banyak pelunasan atau seperti apa Pak? Mohon diceritakan. Dengan adanya Crash program ini, alhamdulillah dari Dinas Koperasi utang piutang sangat meningkat, dan ada kemauan dari piutang untuk melunasi dan membayar angsurannya sebagaimana yang setelah kita tinjau sampai ke lapangan.
Baik, kemudian Mbak, harapan Bapak terhadap crash program ini seperti apa? Apakah tetap berlanjut atau sudah di tahun ini saja? Seperti apa Pak? Kami mengharapkan dengan adanya crash program ini, kami sebagai Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Siak mengharap sekali bahwa crash program ini kalau bisa dilanjutkan. Karena dengan adanya crash program ada terbantu untuk pelaksanaan di lapangan untuk pembayaran utang piutang tersebut. Baik. Kami mengucapkan terima kasih dari Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Siak, mengucapkan terima kasih dengan program crash program tersebut. Mudah-mudahan dengan crash program tersebut bisa membawa kebaikan di dalam pelaksanaan utang piutang. Di sini kami tidak menemukan debitur tersebut. Sementara kan kita dari Dinas Koperasi kan punya online data sistem. Jadi di situ sudah menyatakan tidak aktif. Jadi bagaimana langkah upaya kami untuk menemukan debitur tersebut? Apa yang harus kami buat gitu. Baik. Kemudian kan pada crash program ini ya, keringanan hutang. Nah, harapan Ibu dengan adanya keringanan hutang ini seperti apa? Mohon diutarakan. Sebenarnya sangat beruntung bagi debitur ketika kami menemukannya, agar mereka mendapatkan keringanan untuk melunaskan hutang mereka tersebut dengan lebih besarnya, sepertinya diskon lah ya dari hutang tersebut gitu. Saya sangat berterima kasih kepada KPK NL Dumai dari perwakilan Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Piutang ini merupakan program dari pemerintah Kabupaten Siak ya, untuk memajukan kesejahteraan ekonomi, program ekonomi kerakyatan. Tujuan awalnya bagus, cuman pada saat berjalannya itu kita mengalami banyak kendala, mulai dari debiturnya ada yang meninggal, terus ada yang pindah alamat, kemudian juga banyak kita jumpai bahwa di antara warga kita itu banyak yang susah, tidak mampu, dan memang mereka benar-benar tidak mampu. Jadi itu merupakan istilahnya masalah buat kami gitu kan, bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Apalagi ketika COVID melanda, itu boleh dibilang ekonomi. Alhamdulillah ya, dengan adanya crash program, masyarakat kami terbantu. Dari yang awalnya tidak mampu mencicil sisa hutang mereka, dengan adanya crash program ini, dengan ada keringanan ini, mereka berusaha untuk bisa melunasi sesuai dengan sisa yang telah ditetapkan dalam crash program. Alhamdulillah mereka terbantu, dan kami selaku pihak pemerintah juga terbantu dalam hal pengurusan piutang kami. Tentu saja kami selaku pihak pemerintah Kabupaten Siak berharap program ini akan terus berlanjut, bukan hanya di tahun depan tapi juga di tahun-tahun berikutnya, karena piutang dari pemerintah Kabupaten Siak itu masih banyak, itu sekitar 12 M lebih, dan yang terserahkan itu baru sekitar 7 ke 9 M gitu. Jadi masih ada lagi yang harus kita selesaikan. Jadi kalau nggak ada crash program ini, ya saya rasa mungkin masyarakat mungkin masih keberatan kan. Kalau ada crash program mungkin lebih inilah, mereka lebih terbantu ya. Saya selaku perwakilan dari Pemkab Siak maupun selaku saya pribadi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada KPKNL sebagai partner kerja kami dalam hal membantu kami, sangat-sangat membantu dalam pengurusan piutang ini, dan kami berharap kerjasama ini dapat berjalan dengan baik ke depannya. Nah, selama ini terhitung dari tahun 2017 kita ada kerjasama terkait
pengurusan piutang negara ya, terkait pengurusan piutang. Nah, awalnya kita mengalami berbagai kendala-kendala oleh pihak debitur yang mungkin selama ini tidak pernah kita temui gitu, sulit sama sekali sulit kita temui. Nah, dari itu mulai dari tahun 2016 kita kerjasama, 2017 kalau nggak salah itu kita kerjasama bersama KPKNL, hak tagihnya diambil alih oleh KPKNL, dan di sana mereka lah yang menagih istilahnya mungkin ke para debitur-debitur, dan kami sangat-sangat terbantu dengan hal tersebut. Terkait mungkin keringan-keringan itu banyak sekali ya, karena gini, selama ini kita dari SKPD itu sulit memantau di mana kondisi, kemudian sulitnya si pihak debitur untuk melunasi. Setelah turunnya pihak kerjasama kita dengan KPKNL, mereka memberikan berbagai keringanan seperti mungkin misalnya keringanan untuk pembayaran utang, kemudian ada setelah mungkin pihak KPKNL turun ke lapangan, mereka akan memberikan adanya diskon pelunasan hutang dengan kriteria tertentu. Dengan adanya kerjasama tersebut, SKPD sangat-sangat terbantu sehingga angka dari piutang kami semakin berkurang. Kita berharap dan sangat-sangat berharap prospek kedepannya KPKNL masih mau bekerja sama dengan dinas, setidak-tidaknya bisa mengurangi atau setidak-tidaknya bisa membantu kami dalam progres pengurusan piutang ini. Kami dari instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama, dedikasi KPKNL terhadap dinas kami, sehingga dengan adanya kerjasama yang baik dari KPKNL, dinas kami sangat-sangat membantu.